Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan pembahasan tentang pembebanan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Larasati Putri Wiliananda. Nama saya Guntur Idvianto. Nama saya Muhammad Lukman Nur Hakim. Nama saya Billy Arauriksta. Pertama-tama kami akan membahas tentang pengertian pembebanan yang akan disampaikan oleh Guntur. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembebanan. Beban yang bekerja pada struktur dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu beban gravitasi dan beban lateral. Beban gravitasi meliputi beban mati dan beban hidup. Sedangkan untuk beban lateral meliputi beban gempa sekitar letak bangunan. Untuk beban gravitasi, beban mati atau DL adalah berat dari semua bagian gedung yang bersifat tetap. Beban mati terdiri dari dua jenis, yaitu berat struktur itu sendiri dan superimposed. Dead load. Beban superimposed adalah beban mati tambahan yang diletakkan pada struktur, di mana biasanya dapat berupa lantai, keramik, dan sebagainya. Perhitungan besarannya, beban mati suatu elemen dilakukan dengan meninjau berat satuan material tersebut berdasarkan volume elemen. Berat satuan atau unit weight material secara empiris telah ditentukan dan telah banyak dicantumkan tabelnya pada sejumlah standar atau peraturan pembebanan. Untuk beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung dan kedalamannya, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah, mesin-mesin, serta peralatan yang tidak bagian struktur dan dapat diganti, sehingga mengakibatkan perubahan pembebanan pada lantai dan atap. Untuk beban lateral sendiri, beban gempa. Gempa adalah getaran yang terjadi dan dirasakan di permukaan bumi yang dikarenakan bergesernya lapisan lempeng tektonik pada dasar bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba, sehingga menghasilkan gelombang-gelombang seismik bersumber dari dalam bumi dan kemudian merambat ke permukaan yang menyebabkan kerusakan pada permukaan tanah dan bergelombangnya permukaan air yang terkena gempa tersebut. Ketika terjadi suatu gempa, sangatlah penting dilakukan pengukuran gempa karena pengukuran gempa berfungsi untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh gempa yang terjadi terhadap lingkungan manusia. Selain itu, dengan pengukuran gempa dapat dijadikan parameter sebagai historical gempa dalam merancang suatu bangunan yang tahan terhadap gempa. Alat untuk mengukur gempa dengan cara menggunakan sensor untuk mendeteksi getaran pada permukaan bumi dengan nama seismograf. Dalam mengukur gelombang seismik yang muncul akibat gempa, seismograf menggunakan klasifikasi yang berbeda, yaitu besaran gempa dan intensitas gempa. Dalam hal ini, skala yang digunakan juga berbeda. Besaran gempa menggunakan skala Richter atau SR, dan intensitas gempa menggunakan skala Mercalli atau SM. Besarnya simpangan horizontal bergantung pada kemampuan struktur dalam menahan gaya gempa yang terjadi. Apabila struktur memiliki kekakuan yang besar untuk melawan gaya gempa, maka struktur akan mengalami simpangan horizontal yang lebih kecil dibandingkan dengan struktur yang memiliki kekakuan kecil. Kemudian akan membahas kombinasi pembebanan yang akan dilanjutkan oleh Lukman. Ya, baik. Kombinasi pembebanan menurut SNI 1726 tahun 2019 pasal 4.2.2.1 dan pasal 4.2.2.3 struktur komponen elemen struktur dan elemen-elemen fondasi harus didesain sedemikian hingga kuat rencananya sama atau melebihi kombinasi sebagai berikut. 1. 1,4D 2. 1,2D plus 1,6L
plus 0,5 dalam kurung LR atau R. 3. 1,2D plus 1,6 dalam kurung LR atau R plus L atau 0,5W. 4. 1,2D plus 1W plus L plus 0,5 LR atau R. 5. 0,9D plus 1,0W. Dan yang keenam 1,2D plus EV plus EH plus L. Dan yang terakhir yang ketujuh 0,9D minus EV plus EH. Ya, ini adalah ilustrasi bangunan. Bangunan yang akan dijadikan ilustrasi adalah bangunan gedung sekolah dengan tinggi 5 lantai dan 1 atap yang pada daerah Bogor, Jawa Barat. Perhitungan pembebanan. Yang pertama, beban hidup. Beban hidup sebuah bangunan struktur hanya terjadi pada plat. Hal itu dikarenakan hanya plat saja yang dapat menanggung beban hidup yang terjadi pada bangunan tersebut sesuai dengan Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung tahun 1983. Beban hidup pada struktur bangunan yang akan difungsikan sebagai gedung sekolah adalah sebagai berikut. Gedung difungsikan sebagai gedung sekolah sehingga beban hidup untuk plat ditentukan sebagai sebesar 250 kg per meter kubik dan kilogram per meter persegi, dan untuk beban hidup plat di dek ditentukan sebesar 100 kg per meter persegi. Yang kedua adalah beban mati. Beban mati adalah sebuah bangunan struktur yang hanya terjadi pada balok dan atap. Hal itu dikarenakan balok dan atap yang dapat menanggung beban mati yang terjadi pada bangunan tersebut. Adapun contoh perhitungan dari beban mati adalah sebagai berikut. Beban pada balok. Yang beban pada balok tersebut, misalnya yang pertama yaitu berat tembok dengan ketinggian 4 meter. Berat tembok tersebut sendiri bahannya yaitu 4 meter, yaitu tingginya dikali 250 kg itu adalah berat sendiri balok yang totalnya yaitu 1000 kg per meter. Yang ini adalah beban mati, pembebanan pada plat. Untuk lantai 1 sampai lantai 5, berat keramik 3 cm, berat spesi plafon plus penggantung, plumbing, instalasi listrik, dan sanitasi. Pembebanan pada plat. Ini untuk lantai 6, yaitu ada plafon plus penggantung, plumbing, dan sanitasi. Selanjutnya akan membahas tentang beban gempa respons spektrum. Adapun langkah-langkah untuk menghitung beban gempa respons spektrum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan klasifikasi jenis tanah. Pada proses ini, jenis tanah merupakan hal yang sangat penting. Hal itu dikarenakan dapat mempengaruhi dari desain yang akan dihasilkan. Pada kasus hal ini, jenis tanah yang akan digunakan adalah tanah batuan yang berasal dari kota Bogor, Jawa Barat. Kemudian yang kedua, respons spektrum desain. Sebelum mendesain respons spektrum, hal yang perlu dilakukan adalah mengambil data gempa dari klasifikasi jenis tanah pada lokasi daerah tersebut. Data tersebut dapat diakses melalui puskim.pu.go.id. Adapun datanya adalah sebagai berikut. Berikut merupakan hasil grafik perbandingan antara akselerasi dan periode, di mana nantinya akan diinput ke dalam SAP. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menginput
pada SAP 2000. Langkah selanjutnya yaitu menginput beban gempa respon spektrum yang sudah didapatkan ke dalam program SAP 2000. Hal itu dilakukan agar modeling dari struktur dapat secepatnya untuk didesain. Kemudian langkah-langkah untuk mendapatkan nilai respons spektrum fungsi T dan G Kota Bogor. Yang pertama yaitu mengunjungi website Puskim. Adapun alamat website sebagai berikut: puskim.pu.go.id. Kemudian pilih jenis input yang ingin digunakan, bisa menggunakan koordinat lintang dan bujur atau menggunakan nama kota. Kemudian masukkan nama kota yang digunakan ke dalam box yang tertera pada Puskim, kemudian klik nama kota Bogor, kemudian klik hitung. Kemudian klik lihat hasil pada box. Kemudian langkah selanjutnya akan muncul Windows baru. Terdapat 3 hasil yang bisa dilihat. Yang pertama nilai parameter gempa, yang kedua terdapat koordinat X dan Y, dan dari grafik yang ditampilkan. Kemudian yang ketiga tampilan grafik RS kota yang digunakan. Langkah yang keenam selanjutnya klik menu Excel untuk menyimpan data parameter dan koordinat RS berupa file Excel. Kemudian langkah yang ketujuh, data parameter dan koordinat RS berupa file Excel disusun dan dirapikan sesuai dengan jenis klasifikasi tanah. Dan langkah yang terakhir, setelah tersusun rapi, langkah selanjutnya yakni menghitung respons spektrum fungsi T dan G Kota Bogor sesuai dengan jenis tanah yang sudah ditentukan, yakni tanah sedang. Untuk tata cara penginputkan gempa respons spektrum pada software SAP 2000, yang pertama, dalam program SAP 2000 pilih menu Define Function Respons Spektrum. Kemudian pada kotak Choose Function, type to add isi from file, klik Add New Function. Kemudian yang ketiga akan muncul kotak respons spektrum function definition, isi function name, klik Browse untuk mencari format data respons spektrum Kota Bogor, kemudian klik Display untuk memunculkan grafik respons spektrum Kota Bogor, kemudian klik OK. Kemudian menjelaskan beban gempa statik ekuivalen yang akan dijelaskan oleh Billy. Beban gempa statik ekuivalen. Adapun langkah-langkah untuk menghitung beban gempa statik ekuivalen adalah sebagai berikut. Yang pertama, peninjauan balok memanjang dan balok melintang. Kedua, menghitung total berat gravitasi yang ditinjau. Ketiga, menentukan faktor resiko struktur. Keempat, menentukan faktor keutamaan gempa. Kelima, menentukan nilai faktor spektral percepatan. Keenam, menentukan nilai klasifikasi situs. Ketujuh, menentukan nilai parameter spektrum respon percepatan pada periode pendek dan periode 1 detik. Atau SMS dan SM1. Lebih jelasnya adalah Untuk lebih jelasnya adalah kita mempelajari tentang cara perhitungannya. Yang pertama adalah peninjauan balok memanjang. Kita tinjau dulu balok mana yang akan kita pilih. Kita arsirkan saja di pada denah seperti ini. Sehingga nanti ketika menghitung adalah denah yang ini. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan. Nah, ini adalah merupakan contoh-contoh perhitungan yang bisa dilihat dan bisa dipelajari pada PDF. Terus, Mbak. Nah, sebuah bangunan itu merupakan terdapat balok memanjang dan balok melintang. Semuanya harus ditinjau. Hal itu dikarenakan karena denah yang kita miliki tidak simetris sehingga
memanjang dan balok melintangnya kita tinjau satu persatu. Untuk contoh perhitungannya bisa dilihat di PDF. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung total berat gravitasi portal yang ditinjau. Ketika kita sudah menghitung antara lantai 1 dan lantai 6, maka kita jumlahkan semuanya. Sehingga di balok memanjang ketemu 744 dan untuk total berat gravitasi melintang ditemukan sebesar turun, Mbak, sebesar 823,938,3 kg. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan faktor resiko struktur. Kategori resiko bangunan gedung dan gedung untuk beban gempa mengacu pada SNI 1726/2019 pasal 4.12 tabel 3 halaman 24 sesuai dengan fungsi struktur yaitu gedung sekolah sehingga tergolong dalam kategori 4. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menentukan faktor keutamaan gempa. Faktor keutamaan gempa mengacu pada SNI 1726/2019 pasal 4.1.2 tabel 4 halaman 25. Sesuai dengan fungsi struktur sebagai gedung sekolah dan termasuk kategori 4, maka nilai faktor keutamaan gempa IE sebesar 1,5. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menentukan nilai klasifikasi situs. Penentuan nilai klasifikasi situs mengacu SNI 1726/2019 pasal 5.1 tabel 5 halaman 29. Adapun gambar tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, dalam kasus pembangunan gedung sekolah SMP BLPG, situs tanahnya ditentukan dengan situs tanah sedang, sehingga klasifikasi tanahnya termasuk kelas situs SD. Selanjutnya yaitu menentukan parameter SS dan S1. Parameter SS bisa dilihat pada SNI 1726/2019 gambar 15 halaman 233. Berdasarkan gambar 15, nilai SS daerah Bogor adalah 0,784. Adapun gambar peta penentuan nilai SS menurut SNI 1726/2019 adalah sebagai berikut. Nah, kemudian parameter S1 bisa dilihat pada SNI 1726/2019 gambar 16 halaman 234. Berdasarkan gambar 16, nilai S1 daerah Bogor adalah 0,328. Adapun gambar peta penentuan nilai S1 menurut SNI 1726/2019 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu menentukan parameter FA dan FV. Parameter FA ditentukan berdasarkan nilai SS dan kelas situs yang ditentukan dari SNI 1726/2019 tabel 6 halaman 34. Adapun gambar tabelnya adalah sebagai berikut. Pada lokasi pembangunan di Kota Bogor, sekolah terletak pada nilai SS besar 0,784 dan kelas situs SD. Sehingga nilai FA dapat dihitung menggunakan interpolasi antara nilai SS 0,75 dengan nilai SS 1,0 yang berada pada kelas situs SD. Adapun nilai FA yang didapat adalah sebesar 1,1864. Parameter FV ditentukan berdasarkan nilai S1 dan kelas situs yang ditentukan dari SNI 1726/2019 tabel 7 halaman 34. Adapun gambar tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, pada lokasi pembangunan di Kota Bogor, sekolah terletak pada nilai S1 sebesar 0,328 dan kelas situs SD. Sehingga nilai FV dapat dihitung menggunakan interpolasi antara nilai S1 0,3 dengan nilai S1 0,4 yang berada pada kelas situs SD. Adapun nilai FV yang didapat adalah sebesar 1,872. Menentukan parameter SMS dan SM1. Parameter SMS ditentukan berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 6.2 persamaan 7 halaman 34, yaitu SMS sama dengan FA kalikan SS sehingga didapatkan 0,930.
Untuk parameter SMA1 ditentukan berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 6.2 persamaan 8 halaman 34, di mana SMA1 didapatkan hasil sebesar 0,614. Menentukan parameter SDS dan SD1. Parameter SDS dan SD1 ditentukan berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 6.3 persamaan 9 dan 10. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut. Menentukan kategori desain seismik KDS. Untuk penentuan kategori desain seismik berdasarkan parameter nilai SDS dan SD1 yang didasarkan pada SNI 1726/2019 pasal 6.5 tabel 8 dan tabel 9 pasal 6.5 halaman 37, di mana dikarenakan nilai SDS bangunan SMP BLPG sebesar 0,619 dan termasuk kategori risiko 4, maka struktur termasuk KDSD. Berdasarkan nilai SD1, dikarenakan nilai SD1 bangunan SMP BLPG sebesar 0,418 dan termasuk kategori risiko 4, maka struktur termasuk KDSD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur yang dirancang termasuk kategori KDSD dan termasuk ke dalam sistem rangka pemikul momen khusus. Langkah selanjutnya yaitu menentukan estimasi periode struktur. Penentuan periode struktur diatur dalam SNI 1726/2019, pasal 7.8.2, halaman 71. Pada penentuan periode struktur terdapat dua cara yang dapat digunakan antara lain. Yang pertama adalah pendekatan 1, di mana pendekatan 1 ini didapatkan hasil 0,813. Dan untuk pendekatan 2 didapatkan hasil sebesar 0,7. Untuk pendekatan 2 mendapatkan hasil 0,6 detik. Dari hasil dua perhitungan tersebut bisa dipilih yang terbesar sebagai nilai periode struktur T. Untuk kasus ini, periode struktur akan ditentukan berdasarkan nilai TA yang terbesar, yaitu T sama dengan 0,6 detik. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai koefisien respons seismik atau CS. Untuk menentukan nilai koefisien respons seismik dibutuhkan beberapa parameter. Adapun parameternya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai TL. Nilai TL bisa diperoleh dari SNI 1726/2019 gambar 20 halaman 238. Dari gambar tersebut didapat nilai TL untuk Kota Bogor sebesar 20 detik. Adapun gambar petanya adalah sebagai berikut. Parameter selanjutnya adalah IE, di mana IE sudah ditentukan sebelumnya, yaitu sebesar 1,5. Selanjutnya dibutuhkan parameter R atau faktor modifikasi yang diperoleh dari SNI 1726/2019. Tabel 12 halaman 49. Untuk kasus ini, nilai R yang sesuai adalah 8 karena tergolong kerangka beton bertulang pemikul momen khusus. Setelah diperoleh parameter pendukung, selanjutnya akan dilakukan perhitungan CS, di mana didapatkan nilai CS sebesar sehingga dengan melakukan perhitungan tadi, nilai CS yang didapatkan sebesar 0,116. Langkah selanjutnya yaitu menentukan perhitungan gaya geser. Perhitungan gaya geser seismik struktur diatur dalam SNI 1726/2019, pasal 7.8 halaman 69. Rumus yang digunakan adalah V sama dengan CS kalikan W. Nilai W adalah nilai dari berat total struktur yang telah diperoleh pada perhitungan sebelumnya. Adapun perhitungan gaya geser adalah sebagai berikut. Untuk nilai geser memanjang didapatkan hasil 86.327,49 kg. Sedangkan untuk melintang didapatkan sebesar 95.576,842 kg. Nah, ini merupakan penentukan perhitungan gaya gempa FX. Perhitungan gaya gempa FX diatur dalam SNI 1726/2019 pasal 7.8.3 halaman 73. Rumus yang digunakan adalah Fx sama dengan CVx dikalikan V. Ke bawah, Mbak. Nah,
Nah, untuk perhitungan menggunakan rumus tadi didapatkan hasil seperti pada tabel di bawah ini. Untuk mempermudah pemahaman hasil perhitungan di atas, berikut akan diberikan salah satu contoh perhitungan manual untuk F5. WX kalikan HX pangkat K sama dengan 129.833,1 kalikan 20 pangkat 2. Di mana K-nya itu merupakan 2. Itu terdapat pada SNI yang sudah ditentukan. Nah, kemudian F5 merupakan hasil dari WX kalikan HX dibagi dengan nilai total keseluruhan perhitungan WX kalikan HX di mana didapatkan F5 sama dengan 32.255 kg. Sehingga pada saat menginputkan pada SAP untuk F5, nilai Fx-nya adalah 32.255 kg. Nah, untuk perhitungan gaya gempa Fx untuk melintang sama dengan tata caranya sama dengan perhitungan gaya gempa Fx untuk memanjang. Sehingga bisa dibaca-baca lagi di PDF yang sudah disediakan. Perhitungan, selanjutnya yaitu melakukan perhitungan simpangan gempa statik ekivalen. Perhitungan simpangan antar tingkat diatur dalam SNI 1726/2019, pasal 7.8.6 halaman 75. Parameter yang dibutuhkan untuk menghitung simpangan antar tingkat adalah epsilon, delta A, IE, dan CD. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Tingkat 1, epsilon 1 merupakan epsilon 1E dikalikan CD dibagikan IE, di mana delta 1 epsilon 1 harus lebih kecil daripada delta A, dan begitu juga selanjutnya. Delta A adalah tegangan izin. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung nilai delta A sesuai SNI 1726/2019 pasal 7.12.1 tabel 20 halaman 88 adalah sebagai berikut. Pada saat menentukan nilai simpangan izin antar lantai, kita bisa melihat dan kemudian memilih pada tabel di atas sesuai dengan kriteria struktur yang telah kita desain. Adapun perhitungan untuk simpangan gempa statik ekivalen adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan langkah pertama yaitu mengambil nilai simpangan antar lantai pada software SAP 2000. Adapun nilai simpangan antar lantai yang berasal dari software SAP 2000 akan disediakan dalam tabel di bawah ini. Ini merupakan tabel dari simpangan arah X dan arah Y yang kemudian yang akan dipakai dalam perhitungan. Nah, selanjutnya yaitu menentukan nilai simpangan izin atau delta A. Pada saat menentukan delta A, kita dapat melihat pada gambar 2.17. Dikarenakan struktur yang kita desain termasuk ke dalam kategori risiko 4 dan termasuk ke dalam semua struktur lainnya, maka delta A sama dengan 0,010 HSX, di mana HSX merupakan tinggi antar lantai. Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan pasal 7.12.1.1 disebutkan bahwa untuk struktur kategori seismik D sampai F, nilai delta A harus dibagi dengan redundan sama dengan 1,3. Sehingga nilainya menjadi delta A sama dengan 40 bagi 1,3 sama dengan 30,76. Langkah selanjutnya yaitu perhitungan simpangan antar lantai X, di mana setelah dilakukan perhitungan, maka jumlah perhitungan simpangan lantai X keseluruhannya adalah oke semua, atau bisa dikatakan memenuhi syarat. Nah, di lantai Y juga bisa dikatakan memenuhi syarat semuanya karena kurang dari simpangan izinnya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa struktur yang sudah didesain memenuhi syarat dan layak untuk dilaksanakan pembangunan menggunakan prosedur gempa statik ekivalen. Nah, untuk perhitungan simpangan gempa respons spektrum sama dengan perhitungan simpangan gempa antara statik ekivalen, sehingga tata caranya bisa dipelajari di PDF dan bisa dibaca-baca kembali. Atas, Mbak. Nah, setelah melihat hasilnya, respons spektrum di antar lantai X dan Y itu oke semua.
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa struktur yang sudah didesain memenuhi syarat dan layak untuk dilaksanakan pembangunan menggunakan prosedur gempa respons spektrum. Nah, yang terakhir yaitu langkah-langkah untuk mendapatkan nilai simpangan pada software SAP 2000. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan nilai simpangan pada software SAP 2000. Yang pertama, yaitu pastikan struktur yang sudah tergambar pada software SAP 2000 sudah di running. Langkah selanjutnya yaitu memilih menu display dan kemudian klik show table. Langkah selanjutnya yaitu memilih join output dan pilih displacement kemudian pilih OK. Setelah klik OK, maka akan muncul tabel seperti di bawah ini. Untuk nilai simpangan, maka diambil nilai U1. Dikarenakan terdapat banyak nilai U1, maka nilai U1 yang diambil untuk dilakukan perhitungan adalah nilai U1 yang terbesar dari semua kombinasi pembebanan setiap join. Nah, sekian dan terima kasih.